Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata ruang kantor. Apa itu tata ruang kantor? Tata ruang kantor adalah rancangan segala perlengkapan kantor serta pembagian ruangan pegawai di tempat yang tepat sehingga tercipta susunan suasana nyaman untuk mencapai efisiensi kerja. Tujuan dari adanya tata ruang kantor adalah memberikan kemudahan bagi arus komunikasi dan arus kerja, memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang, memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja, memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja, menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antara karyawan dengan karyawan lainnya, mempergunakan segenap ruangan dengan baik, memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu dari pekerjaan yang sunyi, terciptanya kesan yang baik tentang organisasi tersebut dari relasi dan tamu yang datang, dan pelaksanaan pekerjaan dapat menempuh jarak yang terpendek atau efisien. Adapun prinsip-prinsip tata ruang kantor. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus. Bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Aliran pekerjaan harus sederhana, sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Meletakkan perangkat kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Pergunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang terpaksa menghadap pada sumber cahaya. Kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan. Satuan yang pekerjaannya bersifat gaduh sebaiknya ditempatkan dekat jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan lainnya. Dan hendaknya tempat-tempat arsip, kantor, berada pada dinding atau susunan tangga yang mudah terjangkau oleh petugas. Berikutnya adalah bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama adalah tata ruang kantor tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang kedua ada tata ruang kantor terbuka. Tata ruang kantor terbuka adalah layout kantor yang tidak terbatas oleh sekat atau kubikel di setiap meja, sehingga terbuka antar tim dan karyawan masing-masing. Yang ketiga adalah tata ruang kantor gabungan. Tata ruang kantor gabungan merupakan perpaduan antara konsep tata ruang kantor terbuka dan tertutup. Kelebihan dan kekurangan tata ruang kantor tertutup. Kelebihannya, moral pekerja atau staf tetap terjaga. Pekerjaan yang sifatnya rahasia tetap terjaga, menghindari gangguan dari pekerja satu ke yang lainnya, dan pimpinan akan lebih tenang dalam mengerjakan tugasnya karena tidak terganggu oleh kegiatan para karyawan. Kelemahannya adalah pengawasan lebih sulit dilakukan karena terhalang oleh penyekat, cahaya sulit masuk, dan udara sulit beredar sehingga suasana lebih pengap dan gerah. Apabila diperlukan tukar tempat antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sulit dilakukan dan sulit merubah ruangan. Dan apabila terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kantor, ataupun perubahan mengenai proses penyelesaian suatu pekerjaan, agak sulit untuk menampungnya. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan tata ruang kantor terbuka. Kelebihannya, pengawasan lebih mudah dan efektif terhadap segenap pegawai, hubungan antar pegawai cepat dan mudah, memperlancar arus pekerjaan dari meja satu ke meja yang lain, tanpa orangnya harus mondar-mandir meninggalkan tempat kerja, cahaya mudah masuk dan udara mudah beredar, mudah merubah ruangan, dan penambahan pegawai atau alat kantor mudah untuk menampungnya. Sedangkan kelemahannya adalah dapat merendahkan moral staf karena cara hidup yang diawasi terus-menerus. Akan mengurangi keamanan bagi pekerjaan rahasia, pekerja akan kehilangan kepribadian. Apabila ada pekerja yang ngobrol atau bermalas-malasan, dapat mengganggu orang lain. Peralatan kantor yang dapat menimbulkan suara gaduh akan mengganggu pekerjaan lainnya yang membutuhkan ketenangan, dan pimpinan lebih terganggu ketenangan kerjanya jika dibanding dengan ruang tertutup. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan tata ruang kantor gabungan.
Kelebihannya adalah privasi kerja pegawai lebih terjaga walaupun sekatnya sedikit, dan kekurangannya adalah perubahan tempat sulit untuk dilakukan. Karena ruang kantor semi tertutup adalah seperti ruang tertutup. Contoh tata ruang kantor tertutup di mana privasi pegawai terjaga dengan sangat aman. Ini adalah contoh tata ruang kantor terbuka. Tidak ada halangan atau sekat sama sekali di sini. Ini merupakan salah satu contoh tata ruang kantor gabungan di mana terdapat sekat berupa kaca dan satu ruangan khusus. Terima kasih.